Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anak yang Bapak banggakan, siswa dan siswi SMP Darussalam yang semoga senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala jaga dan lindungi selalu, dan tentunya Bapak senantiasa mendoakan agar Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memudahkan ya setiap urusan kebaikan kalian, terlebih dalam proses kalian mencari serta menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi kalian untuk memahami ilmu dan ya. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, di kesempatan kita di pekan ketiga ini, mungkin untuk sampai beberapa saat ke depan atau beberapa waktu ke depan, kita insya Allah akan membahas kurang lebih mungkin sekitar 20 atau 30 bab ya, dari buku Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari. Ini Bapak rasa sangat penting untuk kita bahas ya. Insya Allah ke depan, beberapa pertemuan ke depan, nanti insya Allah kita akan membahas dari buku ini, Al-Adabul Mufrad, karya Al-Imam Al-Bukhari. Mungkin kita bahas sekitar ya 20-an bab lah ya, dari buku ini, insya Allah. Karena ini buku sangat bagus ya, sangat bermanfaat sekali bagi kita. Mohon maaf sebelumnya, tadinya Bapak mau share screen, namun pada Allah listrik mati ya, jadi wifi-nya mati, jadi Bapak tidak bisa pakai laptop. Assalamualaikum Kak Dindin. Waalaikumsalam Kak Nadia. Iya, boleh Kak Nadia. Baik, kita mulai ya. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita mulai dari bab pertama dari buku ini. Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari. Perlu kita ketahui, atau perlu anak-anak sekalian ketahui, buku ini semua berisikan terkait dengan masalah adab. Makanya judulnya juga Al-Adabul Mufrad. Jadi buku ini semua berisikan terkait dengan masalah adab. Ya, hadis-hadis yang beliau bawakan dalam buku ini semua berkenaan terkait dengan masalah adab. Ya, adab kita. Bab yang pertama, anak-anak yang Bapak banggakan, di sini Imam Al-Bukhari membawakan judul babnya bab qaulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab yang pertama dari buku ini adalah Al-Imam Al-Bukhari menamakan atau memberikan judul atau tema di bab ini adalah mengutip firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan atau kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, judul bab yang pertama ini sudah kita bisa memahaminya dengan baik ya. Bahwasannya di sini Al-Imam Al-Bukhari di bab pertama ini ingin mengajarkan kepada kita terkait adab yang pertama yang harus dimiliki seorang muslim adalah adab yang baik kepada kedua orang tua. Sebelum kita beradab kepada yang lainnya, sebelum kita memperlihatkan sikap dan adab yang baik kepada yang lainnya, maka orang yang paling berhak, orang pertama yang paling berhak untuk memperoleh dan mendapatkan pengakuan indah dari kita, adab yang indah dari kita, baktinya kita adalah kedua orang tua kita. Ya, kedua orang tua kita. Kita sekali lagi Bapak, kan buku ini semua berkenaan dengan masalah adab. Buku ini semua berkenaan dengan masalah adab. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang adalah adab kepada orang tua. Oke, kita mulai ya. Hadis yang pertama di bab yang pertama ini, kata beliau, an Abi Amr Asy-Syaibani. Hadis ini diterima dari seorang periwayat yang bernama Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau berkata, beliau seorang tabi'in ya, atau murid dari sahabat Nabi SAW. Kata beliau, haddatsana sahibu hadhihi dar. Beliau, yaitu Abu Amr Asy-Syaibani, menyampaikan kepada kita
telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, wa auma biyadihi ila dari Abdullah, sembari tangan beliau menunjuk kepada rumahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, apa yang dikabarkan atau apa yang disampaikan dan diajarkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud kepada Abu Bakar Ibani, kata beliau, Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya suatu waktu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tanya? Ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, wahai Rasul, amal apa sih yang paling Allah azza wa jalla cintai? Masya Allah ya, ini semangat ya, yang harus kita tiru dan kita contoh. Sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka sangat antusias ya untuk meraih dan mendapatkan kebaikan. Mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, sehingga redaksi pertanyaannya pun yaitu beliau menanyakan amal apa sih yang paling Allah cintai. Itu menunjukkan dorongan dalam diri beliau untuk mengamalkan amalan-amalan yang paling Allah cintai. Tentu amalan tersebut adalah amalan yang memiliki keutamaan yang besar gitu ya. Karena amalan cintai atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling Allah cintai, kata beliau SAW, adalah salat di awal salat tepat pada waktunya. Mohon dicatat dan disimak dengan baik ya. Siapkan alat tulisnya. Kata Nabi SAW, amalan yang paling Allah cintai yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Ini anak-anak yang Bapak banggakan, ya harus kita camkan dengan seksama, bahwasannya sholat amalan yang utama. Sampai kita sepelekan, ya sholat yang 5 waktu adalah merupakan amal paling utama. Sehingga jangan pernah kita menyepelekannya. Menyepelekan dalam hal apa? Dalam hal ya, Nabi bersabda di sholat tepat pada waktunya. Jadi yang pertama yang harus kita camkan adalah waktu pelaksanaan sholat kita. Itu yang camkan sesama. Bukan mengatakan dan kita sudah menghafalnya. Apa ayatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Maka celakalah atau kecelakaanlah bagi siapa? Bagi orang-orang yang sholat. Itu siapa orang-orang yang sholat yang dikatakan celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu mereka orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholatnya. Jadi orang-orang yang lalai. Lalai dalam hal ini ada dua hal ya, anak-anak yang Bapak banggakan, dicatat dengan baik. Catat dengan baik. Lalai dalam mengerjakan sholat itu ada dua hal. Yang pertama adalah lalai dalam hal waktunya. Lalai dalam hal waktunya. Sebagaimana Nabi SAW sendiri sebutkan, wa ta'khirul waktu. Yang dimaksud lalai itu yang pertama adalah lalai dalam hal waktunya. Sebagaimana ayat hadis ini mengatakan, amalan yang paling Allah cintai adalah sholat tepat waktunya. Jadi hukum kebalikannya adalah ketika seseorang mengerjakan sholat luar waktunya atau di akhir waktunya, maka berarti itu adalah orang yang lalai dari mengerjakan sholat. Gitu ya. Dan yang kedua lalai itu adalah hal apa? Dalam hal tata cara sholatnya itu sendiri, tidak memperhatikan dengan baik ya, dari mulai takbir, ya, takomnya, ya, alhamnya, rukanya, ya, tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, dan amal-amalan yang lainnya ia tidak perhatikan sesama. Ya, ia tidak memperhatikannya dengan baik sehingga apa yang terjadi? Sholatnya tidak bagus dan tidak berkualitas. Ya, sholatnya tidak bagus dan tidak berkualitasnya, nggak ada tumaknahnya di situ dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mohon dicamkan dengan sesama sholat. Kata Nabi SAW, amalan yang paling Allah cinta yang pertama adalah sholat pada waktunya, sholat tepat pada waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kembali, "Tsumma ayyun wahai Rasul, kemudian apalagi amalan yang paling Allah cintai selain daripada yang tadi salat tepat pada waktunya?"
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tsumma birrul walidaini." Kemudian kata beliau, amalan yang paling Allah cintai adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan anak-anakku yang Bapak banggakan, ya Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengurutkan, ya, setelah seseorang menunaikan kewajiban sholat, maka kewajiban berikutnya yang harus ia tunaikan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan ini adalah anak-anak yang Bapak banggakan, amalan yang paling Allah cintai setelah sholat adalah bakti kepada orang tua. Dan yang menarik berikutnya pertanyaan selanjutnya. Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi wahai Rasul? Nabi SAW menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Kemudian amalan yang paling adalah jihad, berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wah, luar biasa anak-anak, banggakan. Luar biasa. Bayangkan Nabi SAW kan jihad yang amalan besar itu ya, berjuang jalan Allah itu diurutkan setelah seseorang berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang besar dan utama. Bahkan ia lebih didahulukan dari berjihad, berjuang di jalan Allah. Ya, subhanallah, ini ya amalan yang besar. Jadi jangan pernah kita menyepelekannya. Jangan pernah kita menyepelekannya. Bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan utama, bahkan amalan yang paling Allah cintai setelah sholat tepat pada waktunya. Jadi mohon dicamkan dengan sesama. Manakala kita ya seorang anak, maka perlakukanlah kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Kita punya kesempatan yang baik, kita punya kesempatan yang besar, punya peluang besar untuk mendapatkan pahala besar dengan mengerjakan amalan yang paling Allah cintai. Lewat apa? Lewat sholat tepat kepada waktunya. Dan yang kedua lewat jalan berbakti kepada kedua orang tua. Itu ya. Kemudian selanjutnya, hadis yang kedua di bab ini. Ini untuk menegaskan pembahasan di poin pertama. Hadis yang kedua diterima dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi hadis yang kedua ini adalah merupakan asar ya, atau perkataannya sahabat Nabi radhiyallahu an, ya, yaitu di sini disebutkan adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Boleh berkata begini anak-anak yang Bapak banggakan. Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Kata Abdullah ibn Umar, ini Abdullah ibn Umar yang berbicara, dan kita tahu berarti beliau berbicara adalah berdasarkan ilmu yang beliau dapatkan dari guru beliau. Siapa guru beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau langsung menimba ilmu dari sumber ilmu, dari mata air ilmu, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah ibn Umar gini, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Dan murkanya Allah pun terletak pada murkanya kedua orang tua. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Anak-anakku yang berbanggakan, perhatikan betapa besarnya dan tingginya serta utamanya orang tua dalam syariat kita. Kedudukan orang tua. Sampai-sampai keridhaan Allah dan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala ada pada orang tua. Manakala kita menginginkan keridhaan Allah, carilah keridhaan tersebut lewat jalannya orang kita. Manakala kita ingin terhindar dari murkanya Allah, manakala ingin berlindung dan menjauh dari murkanya Allah, maka berlindunglah kita, jauhkanlah diri kita dari murkanya kedua orang tua. Jangan sampai kita menjadi jalan orang tua murka kepada kita. Nah, manakala orang tua murka kepada kita, marah kepada kita, tidak ridho, maka di sana pun ada hal yang sama, yaitu kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dicamkan dengan sesama. Ya, jadi keridhaan Allah itu nggak jauh anak-anakku yang Bapak banggakan. Keridhaan Allah itu nggak jauh, ada di rumah kita. Ya, keridhaan Allah itu nggak usah mikir yang jauh-jauh di seberang lautan sana.
Keridhaan Allah itu ada di rumah kita, di rumah-rumah kita, yaitu lewat jalan apa? Bakti kepada kedua orang tua. Ya. Keridhaan Allah itu ada lewat jalan kita bakti kepada kedua orang tua. Dan manakala kita ingin menghindar dari murka Allah, maka jangan sampai membuat kedua orang tua kita murka. Karena dalam kemurkaan orang tua kita ada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu nah ya. Jadi pandai-pandailah kita menjaga sikap, ucapan, serta perbuatan di depan orang tua kita. Jadikanlah mereka sebagai orang yang ridho kepada kita, orang yang ridho kepada kita. Karena manakala hal itu kita lakukan, maka hadis mengatakan apa? Di sana Allah ridho kepada kita. Dan jangan sampai, sekali lagi Bapak tegaskan, jangan sampai kita termasuk anak yang ya memancing murkanya orang tua atau berbuat sesuatu yang menjadikan orang tua kita murka. Ingat, di sana ada kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Itu nak ya. Mohon dicamkan dan mohon untuk difahami dengan baik. Ya, jangan sampai kita belajar ya menuntut ilmu namun kita tidak menampakkan buah dari menuntut ilmu itu terlebih dalam kita bersikap kepada kedua orang tua kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita lebih mendahulukan berbuat baik kepada selain daripada kedua orang tua kita. Ya, berbuat baik kepada manusia yang lain bagus, baik, bagus. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman, berbuat baik lagi. Itu hal yang baik. Namun prioritas adalah ketika kita menjaga sikap dan berbakti serta berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua kita. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan dan akhlak yang baik dari kita. Gitu ya. Maka ketika seseorang sudah berbuat baik kepada orang tua, maka insya Allah dengan sendirinya dia pun akan berbuat baik kepada manusia yang lain. Ya, itu sebuah hal yang ketika anak sudah berbakti kepada orang tuanya, dia pun akan berbuat baik kepada yang lainnya. Sebagai bentuk balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas amalannya, maka Allah akan menjadikan amalannya baik. Ya, berupa lahir pula amalan-amalan yang baik kepada akhlak-akhlak yang baik kepada manusia yang lain. Itu nah ya. Kemudian selanjutnya, bab yang kedua. Dicatat ya, Nak? Dicatat ya. Dicatat dengan baik. Bab yang kedua. Setelah bab yang pertama, apa tadi bunyi Bapak? Bunyi bab pertama? Nak? Apa judul bab yang pertama? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa judul bab yang pertama tadi? Bab Al apa Soleh? Bab yang pertama tadi bunyinya apa? Wassainal insana biwalidayhi husna, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi judul bab pertama adalah ya mengutip firman Allah, yaitu apa? Dan kami, kata Allah, perintahkan manusia untuk berbuat baik kedua orang tua. Secara umum ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kita masuk ke bab yang kedua. Ini bab yang kedua adalah merupakan penjelasan dari bab sebelumnya. Ini yang menarik ya. Jadi Imam Bukhari kalau menyusun buku itu menarik. Dia seperti mata rantai yang satu berkaitan dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau baca buku Adabul Mufrad ini atau baca buku Imam Bukhari yang lain secara umum gitu ya, kita bacanya tidak boleh dari pertengahan, nah, apalagi dari ujung gitu ya. Kita baca dari awal. Karena apa? Karena itu seperti mata rantai yang berkaitan gitu ya. Bab pertama adalah bab yang bersifat umum, bab yang kedua itu menjelaskan bab yang pertama, bab ketiga menjelaskan bab seterusnya. Seperti apa tuh? Seperti mata rantai yang berkaitan ya, satu dengan yang lain. Nah, ini bab yang kedua dari buku ini. Apa judul babnya? Yaitu bab birril ummi. Babu birril ummi. Bab berbakti kepada ibu. Jadi bab yang pertama menunjukkan kepada kita untuk perintah berbakti kepada orang tua. Dilanjutkan bab keduanya itu orang tua yang pertama yang menjadi prioritas untuk kita bakti kepadanya adalah ibu kita. Maka bab yang kedua berbunyi bab birril bab berbakti kepada ibu. Bab berbakti kepada ibu. Baik.
ya, hadis pertama dari bab ini dari Bahz bin Hakim, ya, dari ayahnya dan dari kakeknya, beliau berkata begini, radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, ya Rasulullah, man abar, wahai Rasulullah, siapakah sih orang yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya? Jadi sahabat ini kembali, sebagaimana tadi Abdullah bin Mas'ud ya, bertanya kepada Nabi terkait dengan amalan yang paling Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka di sini pun sama, para sahabat itu seperti itu. Antusiasme mereka dalam berbuat baik ya, antusiasme mereka dalam beramal soleh terlihat dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Di mana di sini sahabat ini pun bertanya kepada Nabi, man abar, wahai Rasul, siapa orang yang paling saya berhak untuk berbuat bakti kepadanya? Manusia atau siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktinya? Ya. Qala, Nabi menjawab, ummak, ibumu. Qultu, lalu ia bertanya kembali, saya bertanya kembali, man abar, siapa lagi wahai Rasul? Nabi menjawab, ummak, ibu. Lalu saya pun bertanya kembali, kata beliau, qala, Nabi pun menjawab, ummak, ibumu. Jadi 3 kali berturut-turut ya, sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan siapa orang yang paling berhak untuk ia berbuat bakti kepadanya. Nabi menjawab dengan 3 jawaban yang sama, ibumu, 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 gitu ya. Lalu ditanya pertanyaan yang keempat, Nabi SAW menjawab ketika ditanya siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat bakti kepadanya. Nabi menjawab, abaka, ayahmu, tumal aqrabu fal aqrab. Kemudian setelah itu karib, kerabat yang terdekat denganmu. Jadi di sini menunjuk tegaskan kepada kita, jelas ya, sangat jelas bahwasannya orang yang paling berhak untuk kita bakti kepadanya ibu kita yang pertama prioritas. Sampai 3 kali itu, ibumu, 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 kemudian baru ayahmu dan karib, kerabat yang terdekat dengan. Ya. Nah, anak-anakku yang Bapak kan menarik di sini ya. Jadi dalam hal ini Islam menitik beratkan kepada kita agar kita berbakti dengan sebaik-baiknya bakti kepada kedua orang tua kita. Khususnya adalah ibu kita, karena ya ibu kita memiliki hak yang jauh lebih besar daripada yang lainnya, sampai 3 kali lebih besar, gitu ya. Ibumu, ibumu, ibumu. Kata para ulama, salah satu alasannya kenapa ibu prioritasnya lebih besar, lebih utama daripada yang lain, karena ibu memberikan kepada kita 3 hal yang tidak diberikan oleh ayah dan yang lain. Pertama apa? Mengandung sampai 9 bulan 10 hari lamanya tuh, berat, susah payah. Kemudian melahirkan, luar biasa beratnya dan susah payahnya. Dan kemudian ya mengasuhnya atau menyusuinya sampai 2 tahun lamanya. Ini adalah proses yang sangat besar ya, yang tidak diberikan oleh ayah dan yang lain. Sehingga kedudukan ibu lebih daripada kedudukan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu nak ya. Mohon dicatat dengan baik, dicamkan dengan sesama sampai hadis yang ketiga ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sampai hadis-hadis yang selanjutnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menghadirkan manfaat ya kepada dalam pertemuan kita ini. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menjaga serta melindungi kita semua dan juga kedua orang tua kita. Amin. Allahumma amin. Baik, dari Bapak cukup sekian karena sudah pukul 8 ya. Bahkan 8:01. Dari Bapak cukup sekian. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat ya dan bisa diamalkan oleh kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.